Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmati Astuti dari kelas 4 PAI-A. Di sini saya akan menyampaikan tugas eh, presentasi makalah dari kelompok saya sendiri, kelompok 8 dan kelompok 2 pilihan, yaitu kelompok 2 dan 3. Baiklah, yang pertama dari kelompok inti itu kelompok saya, kelompok 8, yang berjudul Hakikat Masyarakat di dalam Perspektif Pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan, atau istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta. Berpartisipasi masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Selanjutnya, pengertian pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, orang tua, lalu masyarakat. Masyarakat berperan penting pada perkembangan pendidikan anak, oleh karena itu masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak, baik secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, definisi masyarakat dalam perspektif Al-Quran, yaitu dari yang pertama, Quentajaningrat. Menurut Quentajaningrat, masyarakat adalah kesatuan. Di dalam Al-Quran digolongkan beberapa ciri masyarakat, yaitu yang pertama beriman, amar ma'ruf, nahi munkar. Selanjutnya, definisi masyarakat dalam perspektif tokoh Indonesia manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat. Yang kedua, Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan merupakan orang-orang yang hidup bersama masyarakat dan menghasilkan kebudayaan. Yang ketiga, Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan keikat. Ya, selanjutnya perspektif tokoh Islam yang mendefinisikan masyarakat, itu yang pertama dari Ali Saryati. Ali Saryati memahami masyarakat sebagai pola-pola hubungan-hubungan berbagai tradisi, hak-hak individual dan publik yang terorganisir. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Menurut beliau, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Selanjutnya perspektif tokoh barat yang mendefinisikan masyarakat, yaitu dari yang pertama dari Auguste Comte. Menurut beliau, masyarakat adalah kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru. Selanjutnya, menurut Layton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Selanjutnya, McIver, masyarakat adalah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur. Selanjutnya, tujuan dan fungsi masyarakat dalam pendidikan Islam. Ellsbury dalam Ismaya mengemukakan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Ya, fungsinya yang pertama, fungsi sekolah dalam masyarakat yaitu sebagai lembaga pembaru yang mengintroduksi perubahan pengetahuan secara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan. Yang kedua, fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah, masyarakat sebagai sumber yang menyediakan peserta didik, guru, sarana, dan prasarana. Yang ketiga yaitu manfaat dari hubungan masyarakat di dalam pendidikannya. Yang pertama yaitu penentuan sumber dan kebutuhan belajar, yang kedua tersedianya tempat penelitian, yang ketiga pemenuhan sarana dan prasarana, yang keempat pemenuhan sumber dana dan daya manusia. Selanjutnya, peran masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama yaitu revitalisasi serta reorientasi, yang kedua penguatan learning Sokiosi, yang ketiga berpartisipasi dan mendukung dalam semua program pendidikan agama, yang keempat mendorong dan mendukung semua program, yang kelima mendirikan lembaga agama yang berbasis mutu. Selanjutnya, hakikat masyarakat dalam pendidikan Islam. Yang pertama, beberapa peran ini dapat dikemukakan oleh sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai tempat sosialisasi, yang kedua sebagai tempat kontrol sosial, yang ketiga masyarakat sebagai seleksi pendidikan. Selanjutnya, kelompok pilihan, yaitu kelompok 3 yang berjudul hakikat peserta didik menurut perspektif agama Islam. Hakikat peserta didik dalam perspektif Islam yaitu menurut konsep ajaran Islam, manusia pada hakikatnya adalah hukum ciptaan Allah yang secara biologis diciptakan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung secara evolutif, yaitu melalui proses bertahap. Selanjutnya, pengertian peserta didik Islam. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa yang memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Selanjutnya, karakteristik peserta didik Islam. Al-Quran dan hadis sebagai dasar dan fondasi pendidikan Islam menjelaskan prinsip-prinsip yang memberikan landasan kokoh dalam pembentukan karakter peserta didik yang ideal dan implementasinya dalam proses pembelajaran. Karakteristik peserta didik yang ideal disebut terbagi menjadi 3, yaitu ikhlas, istiqomah, jihad, serta sabar. Selanjutnya, akhlak peserta didik Islam.
Sedangkan akhlak peserta didik Islam dalam perspektif agama Islam sebagai berikut. Yang pertama, memulai memberi salam dan meminta izin masuk. Yang kedua, sedikit bicara di hadapan guru. Yang ketiga, tidak berbicara selama tidak ditanya oleh gurunya. Selanjutnya, makalah pilihan yang kedua yaitu dari kelompok 2 yang berjudul Hakikat Pendidikan Islam Hakikat Pendidik dalam Perspektif Islam. Yang pertama, hakikat pendidik dalam Islam yaitu pendidik Islam itu pada hakikatnya sama untuk semua jalur pendidikan Islam. Tentunya secara teknis terdapat beberapa perbedaan yang disesuaikan dan diklarifikasi kelembagaan penyelenggara. Yang selanjutnya, pengertian pendidik Islam yaitu secara khusus pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik baik potensi kognitif maupun psikotorik sesuai dengan nilai. Selanjutnya, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa pendidik itu ada 4, diantaranya Allah sebagai pendidik, Rasul sebagai pendidik, orang tua sebagai pendidik, dan orang lain pun bisa menjadi seorang pendidik. Syarat pendidik yaitu yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua berilmu, yang ketiga sehat jasmani, yang keempat berakhlak mulia. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Yang pertama, tugas dalam pendidik Islam yaitu mengajarkan bacaan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang kedua, membimbing dan menuntun peserta didik agar berakhlak mulia. Yang ketiga, mengajarkan kandungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan integral. Yang kedua, tanggung jawab pendidik dalam Islam. Yang pertama itu tanggung jawab tauhid atau keimanan. Yang kedua, pendidikan akhlak atau moral. Yang ketiga, pendidik ibadah. Yang keempat, pendidikan kebersihan. Yang kelima, pendidikan kesehatan. Selanjutnya, tanggung jawab guru dalam pendidikan di sekolah. Pada hakikatnya guru dan anak didik dan sisi mata uang tidak dapat dipisahkan dan dibedakan. Guru yang memiliki kompetensi akan memberikan kontribusi ke arah kemajuan yang perubahan positif pada peserta didik. Kompetensi guru menunjukkan profesionalisme dirinya. Tanggung jawab tersebut bukan hanya terhadap perbuatannya dan perbaikan dirinya, tetapi juga bertanggung jawab untuk anak didiknya. Baiklah, itulah hasil dari tugas yang saya sampaikan. Lebih kurangnya Baiklah, itulah tugas yang bisa saya sampaikan. Apabila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.